Nyonya, Anda sungguh baik-baik saja. Mau saya bawakan kue coklat? Bagaimana dengan pijatan di kaki? Apa Anda mau gaun baru? Perhiasan baru? Haruskah kita ganti tema mansion? Laura, Nyonya Shirley tak menjawab saat para pelayan wanita yang mengerumuninya menanyakan semua pertanyaan itu. Laura hanya mengabulkan kekhawatiran para pelayan. Ia berpura-pura sedih karena mantan Juan datang. Enak juga ya. Aku seperti anak kecil yang sedang dibujuk. Laura berusaha menahan senyumannya. Para pelayan lain yang baru datang, membawakan Laura sebuah kotak berisi puluhan gelang, kalung, dan cincin yang baru diborong dari toko perhiasan. Nyonya, lihatlah apa yang saya bawakan. Ini bagus sekali, pasti cocok untuk Anda. Mata Laura berbinar saat melihat kumpulan benda berharga itu, tapi ia harus menahan diri. Tidak butuh, untuk kalian saja. Nyonya, pelayan itu berwajah sedih. Nyonya, saya membawakan kue. Seseorang membawa nampan berisi potongan kue manis yang menggugah selera. Makan saja, aku tidak nafsu, balas Laura yang telah memakan 3 potong kue basah, 16 buah kue kering, 6 kue tart mini, dan beberapa potong coklat. Laura merasa puas saat melihat wajah tersakiti para pelayan. Siapa suruh menghindariku duluan? Ada apa ini? Itu adalah Juan yang baru pulang. Para pelayan langsung memberi salam pada Juan, namun tak mengubah ekspresi wajah mereka. Apa yang terjadi di sini? Juan bingung, karena kamarnya dipenuhi dengan barang-barang seperti boneka beruang besar, ratusan jepit rambut, buku-buku, gaun, perhiasan, dan makanan. Lalu di antara semua itu, Laura yang sedang duduk di sofa masih berakting bete. Semuanya keluar, ujar Juan yang langsung dituruti oleh semua orang. Juan melepaskan jasnya dan mendekati Laura. Apa terjadi sesuatu? Laura langsung tersenyum. Aku hanya mengerjai mereka. Lalu kenapa harus pakai kamarku? Kamarmu kan lebih luas. Juan mengangkat Laura, membawa istrinya ke atas ranjang. Juan mendudukkan Laura di sana, lalu meletakkan kepalanya di pangkuan Laura sambil berbaring, tentunya kedua kakinya harus ditekuk karena tidak muat dengan ranjang. Sejak kapan kau jadi akrab dengan semua orang? Tanya Juan. Entahlah. Aku tidak ingat. Kupikir, karena aku bersikap baik dan sering memberi mereka hadiah, mereka semua jadi bersikap baik. Memang kenapa? Yah, ini hanya kecemburuan seorang suami saat melihat istrinya dikerumuni banyak orang. Laura menarik pipi Juan. Mereka semua wanita. Memang tidak boleh cemburu pada wanita? Laura mengecup bibir Juan. Sekarang sudah tidak cemburu lagi, kan? Itu tidak cukup. Laura kembali mengecup bibir Juan, ia melakukannya 5 kali dengan cepat. Sudah. Juan tersenyum. Kupikir, aku mau lebih. Cih. Laura menggigit jari Juan yang menyentuh bibirnya. Ada apa sampai kau mengerjai mereka? Mereka terlalu khawatir gara-gara mantanmu kembali, mereka lebay sekali, makanya aku kesal. Laura memandangi Juan yang terkejut. Dari mana kau tahu dia kembali? Dari grup para pelayan. Laura tidak lagi tersenyum. Apa kau tidak suka? Bukan begitu. Aku sudah mengetahui ini sejak kemarin malam, aku sengaja tidak memberitahumu karena takut kau akan marah. Kenapa aku marah? Karena dia mantanmu. Dia kan cuma mantan, dia tidak punya hubungan apa-apa denganmu lagi, untuk apa marah? Benar. Juan memeluk pinggang Laura, membenamkan wajahnya di perut yang agak gembul. Aku senang kau tidak terlalu peduli padanya. Bisakah aku mendengar cerita tentang dia dan dirimu? Tidak aku takut kau marah.
Ayolah, ceritakan saja. Kalau kau memaksa. Maka, Juan menceritakan semua yang terjadi. Bagaimana ia dan Angela pertama kali bertemu di pesta ulang tahun Putri Charlene Ran, bagaimana ia mencintai Angela, bagaimana ia dikhianati, bagaimana dirinya menjadi bodoh. Laura yang mendengarnya, menunjukkan ekspresi kesal, namun ia tak berkomentar sedikit pun. Itu membuat Juan sedikit bingung. Laura biasanya akan berkomentar setiap satu kalimat, tapi kali ini istrinya hanya diam dan mendengarkan dengan baik. Aku bodoh, ya? Tanya Juan. Itu adalah hal yang wajar terjadi saat kau terlalu mencintai seseorang, kau akan jadi bodoh dan melakukan semua hal untuknya. Jika aku di posisimu, kupikir aku akan melakukan hal yang sama. Butuh waktu bagi seseorang untuk melupakan cinta, apalagi sudah menghabiskan banyak waktu bersama dan berbagi segalanya. Kau tidak marah padaku? Sudah kubilang, aku mengerti. Untuk apa aku marah? Juan menyentuh pipi Laura. Ekspresimu, kau sangat marah. Aku marah pada mantanmu, bukan kau. Bagaimana bisa dia meninggalkan kemewahan dan seorang laki-laki baik sepertimu? Dasar wanita bodoh. Banyak orang memintaku untuk balas dendam padanya. Tapi aku tidak yakin bisa melakukannya. Aku tidak mau berurusan lagi dengannya, dalam segala hal, termasuk balas dendam. Laura terdiam sebentar. Lalu, apa kau mau aku melakukannya? Kau akan melakukannya? Kalau kau mau, aku akan membalaskan dendammu padanya. Kau tidak perlu ikut campur, cukup beri kekuasaan kecil untukku. Laura, kau salah paham. Juan bangkit, duduk di hadapan Laura. Sejak kau ada di sini, kekuasaan itu telah menjadi milikmu. Kau tidak perlu lagi meminta izin untuk menggunakannya. Kalau begitu, aku akan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Tok, tok, tok. Tuan, ini saya. Itu Hans. Juan turun dari ranjang, membuka pintu. Ada apa? Ada undangan yang dikirim keluarga Alban. Juan menerima undangan yang diberikan Hans. Sepertinya undangan ini bukan untukku. Apa ada pesta? Laura mengintip dari balik punggung Juan. Ya, ini untukmu. Laura menerima undangan itu dan membukanya. Pesta teh. Ini adalah pesta untuk wanita, jadi hanya kau yang datang. Tapi jika kau malas, kau bisa menolak, ujar Juan. Tidak, aku akan datang. Aku agak bosan diam terus. Siapa tahu, nantinya aku menemukan sesuatu yang seru di sana, balas Laura. Juan menatap Hans. Dengar, kan? Saya akan menyampaikan ini pada keluarga Alban. Hans memberi salam, lalu pergi. Angela menggenggam gelas anggur, sambil bersandar di dinding dengan bosan. Alasan Angela datang ke pesta ulang tahun ini, adalah untuk mengetahui, apakah rumor bahwa dirinya kabur dari mafia Rusia tersebar atau tidak. Untungnya, tidak ada satu orang pun yang menyebut soal mafia Rusia. Malah, banyak orang yang memujinya, karena dia berani kembali ke New York setelah apa yang dia lakukan pada Shirley. Bagi orang-orang yang membenci Shirley, seseorang seperti Angela adalah idola dan pedoman mereka. Makanya, Angela tidak begitu sesak di pesta ini. Tapi tetap saja, Angela merasa kesal karena semua orang membicarakan tentang Laura Shirley. Memang apa bagusnya wanita itu? Dia hanya pelakor. Nyonya Shirley yang asli itu aku. Saat Angela fokus mendengarkan gosip tentang Laura, matanya bertemu dengan seseorang. Ia langsung terkejut. Brian Victor? Angela memalingkan wajahnya. Sialan, kenapa aku harus bertemu dengannya di sini? Dari informasi yang kudapat, dia tidak akan hadir kemari. Angela meletakkan gelas di atas meja, lalu berjalan keluar dari aula.
Ia menuju taman belakang yang sepi, sambil berharap Brian tak akan mengikutinya. Setelah merasa aman, Angela duduk di kursi taman dan menghela nafas. Baguslah, dia tidak mengikutiku. Siapa? Angela terkesiap saat Brian sudah ada di belakangnya. Pria itu tersenyum, senyuman yang masih sama seperti 2 tahun yang lalu. Angela selalu menganggap Brian sebagai penganggu, karena Brian adalah satu-satunya orang yang sejak awal tahu kalau dirinya akan mengkhianati Juan. Saat dia dan Juan masih berpacaran, Brian kerap mengerjainya, seperti membuat taksi yang ia kendarai membawanya ke tepi jurang lalu meninggalkannya di sana, meracuni makanannya sehingga ia mengalami diare, bahkan mempermalukannya di depan umum dengan kata-kata tajam yang menusuk. Meski begitu, Angela tak pernah bisa memberitahu Juan tentang ini, karena ia takut Brian akan menyebarkan semuanya pada Juan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Angela. "Kenapa kau jutek sekali?" Brian duduk di sebelah Angela. "Aku hanya ingin menyapa kawan lama. Aku bukan temanmu. Kau cukup berani untuk seseorang yang sedang kabur dari salah satu keluarga besar di Rusia." Angela terkejut. Kau mungkin sudah menghilangkan jejakmu dengan baik, tapi aku yakin mereka tidak akan tinggal diam. Mereka bukan Shirley, yang bodoh sehingga membiarkanmu pergi." Angela bergetar. "Diam. Kau sedang mencari perlindungan, kan? Kau datang kemari, agar bisa merebut kembali hati Juan. Kau sungguh berpikir Juan akan menerimamu kembali? Dia sudah memiliki istri, dan lagi istrinya jauh lebih cantik darimu." "Lebih cantik dariku? Apa kau bercanda? Tidak ada yang lebih cantik dariku di pergaulan sosial kelas atas," balas Angela dengan nada sombong. Brian tersenyum miring. "Memangnya kau sudah melihat foto Nyonya Shirley yang baru?" "Untuk apa aku melihat jalang itu? Dia bukan apa-apa dibandingkan aku." Brian mengendikkan bahu. "Ya, terserah saja. Tapi kau harus mendengarkan perkataanku. Juan tidak akan menerimamu lagi di sisinya. Kecuali, kau menyingkirkan ratu." "Apa? Kau pernah dengar cerita tentang raja dan kuda?" "Tidak. Raja memiliki seorang ratu yang sangat ia cintai. Sayangnya, ratu meninggal karena kecelakaan saat menggunakan kereta kuda. Hanya ditemukan tubuh ratu yang dipenuhi luka mengerikan dan kereta yang hancur. Raja pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Di sana dia menemukan seekor kuda cantik yang menemaninya. Raja akhirnya membawa kuda itu ke istananya, lalu menjadikannya kuda kesayangan untuk melupakan kesedihannya terhadap ratu. Tanpa raja tahu, kalau kuda itu adalah kuda lain yang menarik kereta ratu saat terjadinya kecelakaan. "Kenapa kau menceritakan kisah itu padaku? Bayangkan kau adalah kuda, Juan adalah raja, Laura adalah ratu. Jika kau ingin mendapatkan Juan kembali, kau harus menyingkirkan ratu dan menemani raja selama masa dukanya. Dengan begitu ia akan menerimamu sebagai kesayangannya." Angela membayangkan itu terjadi. Bagaimana Juan yang bersedih karena kematian istrinya, memeluk dirinya dengan erat. Setelah hubungan mereka membaik, Juan kembali jatuh cinta, lalu melamarnya untuk menjadi Nyonya Shirley yang baru. Tapi, bagaimana dia akan menyingkirkan Laura? "Aku akan membantumu," ujar Brian. "Apa?" "Aku akan membantumu menyingkirkan Laura Shirley." Angela merasa aneh. "Kenapa kau membantuku? Bukannya kau membenciku?" "Aku lebih membenci Laura yang tidak tahu tempatnya sebagai wanita jalanan rendahan. Orang sepertimu lebih tepat untuk Shirley." Lalu, kalau nanti aku sudah jadi Nyonya Shirley, kau akan menyerang Shirley, iya kan?" Brian mendekati Angela, berbisik tepat di telinga wanita itu. "Aku berencana untuk mengambil alih Victor." "Apa?
Angela terkejut, itu artinya aku akan membunuh ayahku sendiri. Aku sudah muak dengannya. Lagi pula dia terlalu bodoh untuk memimpin. Saat kau sudah mendapatkan Juan nanti, kau bisa membujuk Juan untuk bekerja sama dengan Victor. Bu, bukannya kau membenci Juan? Kau sungguh berpikir seperti itu? Yah, sebenarnya cukup menyebalkan berpura-pura membenci sepupumu sendiri. Aku melakukan itu karena ayahku membenci Shirley. Aku harus jadi anak yang baik di matanya. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Bagaimana jika aku memberitahu ayahmu? Kau yakin akan memberitahunya? Angela mengepalkan kedua tangannya. Apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku? Pergilah ke pesta teh putri dari keluarga Alban. Laura akan pergi ke sana. Apa? Kenapa aku harus bertemu wanita itu? Angela Tam, kau harus buktikan pada jalang itu, kalau kau adalah orang yang dicintai Juan. Angela terdiam sebentar. Ya, itu benar. Jalang itu harus tahu tempatnya. Angela menatap Brian. Tapi aku tidak memiliki undangan. Tenang saja, aku yang akan mengurus itu. Baiklah, senang bekerja sama denganmu, Brian Victor. Angela menjabat tangan Brian. Kau juga. Brian tersenyum, saatnya menunggangi kuda liar yang bodoh. Ini dia. Laura menatap tablet yang diberikan Cecilia. Apa ini? Daftar tamu yang akan menghadiri pesta teh keluarga Alban. Laura membaca satu persatu nama. Tidak seperti yang dibayangkan, tamu yang hadir hanya beberapa orang saja. Namun semua orang yang datang berasal dari keluarga besar yang berkuasa, walau tidak sekuat Shirley. Lalu di antara semua nama, ada satu orang yang membuat Laura memandang layar tablet lebih lama. Angela Tam. Nama wanita itu ada di sana sebagai seorang tamu. Bagaimana menurutmu? Tanya Cecilia. Sedikit aneh, tamu lain berasal dari keluarga besar. Tapi kenapa Angela Tam yang bukan berasal dari keluarga mafia ikut diundang? Meskipun dia dijuluki ratu pergaulan sosial, bukan berarti dia bisa diundang seenaknya. Dia tidak mendapatkan undangan. Lalu kenapa namanya ada di sini? Seseorang meminta Rihanna Alban untuk mengundang Angela ke dalam pesta. Nampaknya orang ini berkuasa, sehingga dia bisa membuat Angela dimasukkan ke pesta. Itu artinya, ini disengaja? Benar. Pertanyaannya, siapa yang melakukan ini? Tentu saja Cecilia sudah tahu jawabannya. Tapi ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Brian. Jika seseorang memang melakukannya, apa dia ingin Angela menyerangku? Tepat sekali. Laura mengangguk, oke. Reaksimu santai sekali. Lalu aku harus apa? Bersiap menghadapi guncangan? Ini kan cuma hal kecil, untuk apa bersiap? Ya, kau benar juga. Ini bukan apa-apa dibandingkan yang pernah kau hadapi sebelumnya. Laura memeriksa latar belakang para tamu lain. Ngomong-ngomong, di mana Gina? Aku menyuruhnya lari 100 kali. Keliling lapangan latihan. Keliling mansion. Laura melotot. Jangan memandangiku begitu, aku hanya mempersiapkan stamina dan otot kakinya. Iblis. Aku memang iblis. Tuan, ini saya, Theo. Masuk. Theo memasuki ruang kerja Ash. Berbeda dengan kamarnya yang menyeramkan, ruang kerja Ash terlihat seperti layaknya ruang kerja pada umumnya. Dengan aroma buku dan nuansa kantoran yang lekat. Bagaimana? Tanya Ash. Tuan muda pergi pukul 3 pagi, untuk melakukan pembersihan di daerah selatan. Pukul 8, beliau bertemu dengan keluarga baru yang diberikan sponsor. Pukul 10 beliau datang ke kantor untuk bekerja. Pukul 12 sampai 16, beliau berkeliling dengan sepeda motornya.
mengunjungi tempat-tempat seperti mall, museum, dan pasar tradisional. Pukul 16, beliau kembali ke mansion, dan tidur sebentar. Pukul 18, beliau bangun, meminta koki untuk membuatkan roti panggang. Pukul 20, beliau pergi ke pesta ulang tahun. Pukul 23, beliau pergi ke kasino. Pukul 2 pagi, beliau kembali ke mansion dan beristirahat. Apa tidak ada pergerakan yang mencurigakan? Saat pergi ke pesta, tuan muda sempat menghilang sebentar, lalu kembali dengan Rihanna Alban. Tidak ada hal lain? Seperti persiapan pemberontakan? Tidak ada, Tuan. Tapi, tuan muda mengumpulkan kekuatan baru untuk Victor saat beliau di kasino. Berkatnya, beberapa keluarga ingin bekerja sama dengan Victor sekarang. Sepertinya aku terlalu mencurigai putraku. Ash meletakkan kacamatanya di atas meja. Tetap saja, aku tidak bisa mempercayainya sekarang. Terus awasi dia. Baik, Tuan. Apa ada laporan lain? Iya. Ini terkait pesta teh Rihanna Alban. Laura Shirley akan datang ke sana, dan Angela Tam jadi tamu undangan juga. Ash mengerutkan dahi. Keluarga Alban tidak pernah memihak antara Shirley dan Victor. Mereka adalah keluarga yang kuat untuk mengetahui bahwa Angela adalah buruan dari mafia kuat di Rusia. Kenapa mereka malah mengundangnya? Ash menyadari sesuatu. Tadi, kau bilang padaku kalau Brian bersama dengan Rihanna Alban setelah dia menghilang sebentar? Benar, Tuan. Ash menyentuh dagunya. Sudah pasti, Brian yang membujuk Rihanna untuk mengundang Angela. Anak ini, apalagi yang dia rencanakan?